Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam hadirat-Nya, di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya yang besar. Kita boleh bersuka cita di hari ini, sekalipun kita boleh berjarak jauh, tetapi saya percaya kita di dalam satu roh. Amin. Kita akan di dalam hadirat-Nya, kita masuk di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu menyatukan setiap kami Tuhan. Sekalipun jarak boleh memisahkan kami, tetapi kami percaya Roh-Mu yang menyatukan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau kuduskan setiap hati kami yang datang di hadapan-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah Engkau di dalam ibadah hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Sebab kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, ini kerinduanku. Saat ku menyembah-Mu,
kasih untuk hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat ini bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, sebab Engkau-lah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami agungkan Engkau Tuhan kami, Raja di atas segala raja, yang siap memuji dan mengagungkan Dia bersama saya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran telinga kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan kami yang baik,
yang kami sembah, Bapa kami yang hebat, kami panggil Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Kami tahu Tuhan, dan kami percaya setiap apapun yang Kau rancangan buat kami itu baik adanya. Karena itu kami tahu Tuhan, firman-Mu selalu Kau genapi akan setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena itu kami butuh firman-Mu Tuhan sebagai pelita di dalam setiap jalan-jalan kami. Kami butuh firman-Mu Yesus untuk menerangi kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tak akan mampu berjalan Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh diperkatakan hamba-Mu tidak hanya kami dengar saja, tetapi boleh berakar dan bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu janji-Mu, ya dan amin. Bapa, Engkau setia atas setiap kehidupan kami. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Terima kasih Yesus.
Engkau sanggup melakukan mujizat. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya mujizat-Mu tetap ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap terima firman-Mu, kami siap tangkap firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap menangkap berkat dan firman Tuhan bersama saya relawan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kabar sukacita hari ini lebih sukacita lagi. Kasih Bapa tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya, janji-janjinya, ya dan amin. Sekalipun kita jauh ya, jaraknya itu jauh. Bapak Ibu boleh tinggal di rumah, saya ada di sini. Tetapi saya percaya roh Tuhan ada beserta kita semuanya. Amin. Pagi hari ini pesan yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo sama dengan pesan yang Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Buat Bapak Ibu, buat saya, buat kita semuanya. Siapapun yang melihat tayangan ini, yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, baik yang ada di kota, baik yang ada di luar kota, baik yang ada di desa, baik yang ada di luar pulau, sekalipun yang ada di luar negeri, kita satu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Dan kasih Kristus memberikan pesan yang sangat indah buat kita pagi hari ini. Dan pesan yang kita terima dari Daud, dari Tuhan Yesus. Daud memesankan kepada Salomo, sedangkan kita memperoleh pesan dari Bapa Sorgawi. Kita akan membaca di dalam 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah disiapkan Alkitabnya untuk kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini agar kita dimengertikan. Catatannya Bapak Ibu jangan ketinggalan, ayo anak-anak ambilin papa mamamu catatan agar mereka semua akan mengerti ketika pesan yang disampaikan Daud kepada Salomo ini sama dengan pesan yang disampaikan Tuhan buat kita. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 1 kita akan baca bersama-sama. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak, kepunyaan raja dan anak-anaknya semuanya ya, tidak ada yang ketinggalan. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Di ayat yang kedua, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku. Mulai pesan ini disampaikan dari Raja Daud. Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, katanya. Dengarlah, pagi hari ini kita disuruh dengar apa yang diperkatakannya. Hai saudara-saudaraku yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di pulau-pulau dan dimanapun engkau berada, dan bangsaku Indonesia. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Wow, Tuhan cuma meminta satu, kesatuan hati, karena Tuhan sedang mau mendirikan, Tuhan sedang merencanakan buat saudara dan saya untuk mendirikan rumah perhentian. Untuk apa? Untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Haleluya. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Semua sudah diatur. Kalau saat-saat ini kita boleh mengalami hal yang seperti ini. Bapak Ibu boleh tinggal di rumah. Tidak diperbolehkan kita berjumpa lebih dari 10 orang. Beribadah
lewat online beribadah, lewat YouTube beribadah, lewat seperti kita pagi hari ini. Tetapi tidak mengurangi perjanjian Tuhan buat saudara dan saya. Tabut perjanjian Tuhan akan ditaruh di rumah saudara masing-masing. Dan berbahagialah lo Bapak Ibu sekaliannya. Biasanya kita yang datang ke gereja, tetapi sekarang Tuhan yang datang ke rumah kita. Menaruh tabut perjanjian itu di dalam rumah Bapak Ibu masing-masing. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang mencelikan mata iblis. Iblis mau berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan, yang sangat menekan kepada kita. Tetapi ternyata lebih bahagia kita memperoleh satu kemenangan, memperoleh satu bukti. Biasanya kita pergi masih macet lah, masih apalah, masih ini dan itu. Waktunya gak pas, masih terlambat. Sudah pujian saya baru datang. Tetapi hari-hari ini sungguh luar biasa. Begitu banyak kesaksian yang sudah sampai kepada saya. Bu, puji Tuhan, kami sangat bahagia dengan adanya acara-acara yang seperti ini, ibadah secara online ini sungguh luar biasa Bu. Kami bisa berkumpul satu keluarga, anak-anak saya baru pulang kerja setelah mereka makan selesai. Semua kita bersama-sama kita buka lagi di YouTube, kita mulai ibadah bersama. Wow, sesuatu yang luar biasa. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Tuhan telah mendirikan tabutnya. Tabut perjanjian ini ditaruh di rumah saudara. Maka dari itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut. Ketika Tuhan merancangkan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat buat saudara dan saya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Di ayat yang ketiga, di sini dikatakan, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, apa yang Dia katakan, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Itu yang tertulis di dalam firman ini. Ini yang diberitahukannya kepada Daud. Karena hanya seorang prajurit. Dan tidak bisa selain Allah sendiri yang mendirikan rumah perjanjian itu di dalam rumah keluarga Bapak Ibu masing-masing. Lanjut di ayat yang keempat. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah memilih, kalau Tuhan sudah menetapkan, kalau segala yang dirancangkan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Wow, sesuatu anugerah yang besar banget yang bisa kita rasakan. Suatu anugerah yang istimewa yang boleh kita nikmati bersama keluarga masing-masing. Haleluya. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku, kata firman, kata Daud, dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia, Allah telah memilih Yehuda menjadi pemimpin. Dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Kalau Tuhan yang sudah pilih, Tuhan yang sudah tetapkan, tidak ada satupun yang bisa menurunkannya. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalaunya, yang bisa memindahkannya dengan kelicikan apapun, dengan cara apapun untuk menjatuhkannya. Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, tetap dia akan ditegakkan sampai kapanpun. Sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini sangat menguatkan kita ketika Indonesia boleh mengalami hal yang sangat sukar. Kita boleh mengalami kena COVID-19 ini jangan menjadi beban yang memberati. Tetapi mari kita beritakan terus kebenaran firman Tuhan. Mari kita perdengarkan terus kabar sukacita ini. Ketika saudara kuat di dalam roh, percayalah tubuhmu akan menjadi sehat dan kuat. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kuasa kehadirannya akan mengubah di dalam setiap masalah persoalan saudara. Roh Kudus yang bekerja,
Roh Kudus yang berinteraksi di dalam rohmu, maka kuasa itu akan nyata di dalam engkau. Di ayat yang kelima dikatakannya, dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ini yang ditulis oleh Daud, karena ini yang diberitahukan oleh Roh Tuhan kepada Daud. Siapa yang didudukkannya? Allah telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Saudara dan saya adalah Israel Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia adalah Israel Tuhan. Dan Dia telah memilih pimpinan sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang bisa menurunkannya. Dia yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Dia yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kuasa kehadirannya mengubah segalanya menjadi indah. Di ayat yang ke-6, Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, kata Tuhan, Allah telah berfirman kepadaku, kepada Daud, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku. Bukan lagi Daud yang mendirikan rumah itu. Bukan lagi Daud yang membangunnya bait suci itu. Tetapi Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah dipilih gitu ya. Tuhan telah memilih dia menjadi anak-anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Kalau firman di ayat yang ke-6 ini ditulis buat Salomo, saya percaya saudara juga ditulis sebagai anak-anak Bapa kita yang ada di sorga. Anak-anak yang dikasihinya. Dan anak-anak yang diizinkan untuk membangun bait suci itu. Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku. Saat ini tanpa kita sadari, saudara telah mendirikan rumah Tuhan di dalam dirimu sendiri. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah baitku? Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah rumah doaku? Ini yang Tuhan nyatakan. Penggenapan firman Tuhan pagi hari ini diberikan dengan jelas kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita capek, kita tidak berdaya dengan masalah COVID ini. Kita terpuruk, buang itu semuanya. Mari kita berpikir positif ketika pagi hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita semuanya. Telah memilih Salomo menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ketika saudara diangkat dan dipilih menjadi anaknya, maka Bapa yang ada di surga menjadi Bapa segala Bapa buat kita. Bapa yang maha kuasa telah menjadi Bapa kita. Sing ada lawan katanya. Tidak ada yang bisa melawan ketika saudara dan saya sudah diangkat untuk menjadi anaknya. Anak yang sangat dikasihi, anak yang sangat diperhatikan, percayalah. Engkau tidak akan kekurangan makanan, engkau tidak akan kekurangan pakaian, engkau tidak akan tinggal dan di rumah yang reot, tetapi engkau akan terpelihara dengan sempurna. Baik ketika engkau ada di muka bumi sampai pada engkau pulang dalam kekekalan kelak. Ketika firman Tuhan menjadi pegangan setiap hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan itu sungguh baik. Pagi hari ini dia memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu pesan kepada kita semuanya. Jangan engkau bersedih hati, jangan engkau susah, jangan engkau memikirkan bagaimana untuk esok. Biarlah hari esok memiliki harinya sendiri. Hari esok memiliki
yang terbaik atau yang tidak terbaik, tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan hidup di dalam keterlantaran, karena itu iman saudara, itu iman saya. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan yang kuat akan senantiasa menopang kita. Di ayat yang ke-7, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Tuhan akan mengokohkan kerajaan itu bukan yang sementara, tetapi selama-lamanya. Ketika saudara dan saya mendirikan bait Allah di dalam kehidupan saudara dan saya, itu Tuhan sendiri yang memberikan kekokohan. Di dalam iman percayamu, di dalam aturan-aturan yang ada di dalam firman Tuhan kita jalani. Dari pondasi-pondasi itu, dari tatanan-tatanan batu bata. Itu adalah saudara dan saya komitmen, itulah bahan-bahan yang dipakai untuk mendirikan bait suci yang kokoh. Jika ia bertekun melakukan segala perintah. Nah, di sini. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini di ayat yang ke-8. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu apa? Peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Tidak putus hanya di sini, tidak hanya hancur, semuanya akan lebur, semuanya akan musnah, semuanya akan begini dan begitu. Tidak, tetapi ketika kita mau taat, ketika kita mau taat di dalam perintahnya, kita melakukan apa yang Tuhan mau, percayalah engkau akan mewarisi sampai kepada keturunanmu. Dan keturunan orang-orang benar tidak akan meminta-minta. Percayalah Bapak Ibu, percayalah saudara dan saya dipelihara dengan luar biasa. Saya tadi mendapatkan satu foto gitu ya. Ada satu tangan dan di tangan kanan itu ada seorang bayi. Dan bayi itu ada di telapak tangannya dan di amat-amatinya. Sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu indah buat saudara dan saya. Dia tidak pernah sedetik pun lelap untuk mengawasi kita. Tetapi dia terus memandangi dan mengawas-awasi kita. Terpelihara. Tidak boleh sampai diambil oleh apa, sampai kejatuhan benda apa tidak diperbolehkan. Apalagi diambil, tidak diperbolehkan. Karena kasih Bapa kekal sampai selamanya buat saudara dan saya. Tuhan itu indah, Tuhan itu luar biasa. Perhatikan benar-benar ya, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Jangan takut, jangan takut. Wabah apapun yang ada, jangan takut. Jauh sebelumnya, kalau kita mau flashback, begitu banyak sekali. Dulu ada demam berdarah, ada nyamuk cikungunya, ada banyak sekali sih penyakit. Kalau hari ini ada virus corona yang terjadi di Indonesia, mari kita jalani dengan ucapan syukur dan perkatakanlah, Bapa, peliharalah diri saya ketika saya mau taat dengan aturan-aturan pemerintah. Tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Kita lakukan itu. Kalau keluar harus memakai masker, kita lakukan itu. Kalau habis bepergian langsung disemprot gitu ya. Bapak Ibu punya pasti ya di rumah ya. Terus kalau kita baru bepergian, sarung tangan dibuang dan tangan kita dikasih hand sterilnya. Semuanya kita lakukan dengan benar,
Saya yakin dan percaya ketika kita tunduk dalam aturan-aturan itu, saya yakin Tuhan yang diindahkan, Tuhan yang akan pelihara kesehatan saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan virus itu merajalela. Virus itu akan mendatangi saudara ketika saudara memiliki ketaatan di dalam peraturan pemerintahan. Ketika saudara taat di dalam peraturan firman Tuhan, kita lakukan itu. Tanpa saudara ada roh ketundukan, saudara tidak akan pernah bisa melakukan itu. Merasa, waduh, aku ini semuanya sudah kebal, sudah ini dan sudah itu. Merasa dirinya sudah paling kuat, itu adalah keegoan, itu adalah keangkuhan. Ketika saudara bisa membuang itu, percayalah, maka aku akan lewat dari semuanya. Di ayat yang ke-9, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Jelas sekali ya. Dan engkau anakku Salomo, katanya Daud, kenallah Allahnya ayahmu. Siapakah Allahnya ayahnya Salomo? Tuhan Yesus. Dan beribadahlah kepadanya, kata Daud, dengan tulus ikhlas, bukan dengan pura-pura. Kalau butuh baru datang kepada Tuhan, kalau enggak butuh ya sudah, tapi kalau butuh, kalau ada masalah, ada persoalan, datang. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan dari firman ini, dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Rela hati apa? Waktu diberikan, ada kerelaan hati, ada jam-jam yang harus disisihkan, agar kita bisa berjumpa dengan Tuhan, beribadah. Kalau seperti saat ini kita tidak bisa untuk berjumpa di gereja, ya di rumah tetap ada jam ibadah. Doa pagi tetap ada, kalau di rumah gak bisa bangun jam 5 ya jam 6 kita doa pagi gitu ya. Kita bersama-sama doa pagi, nanti sebentar siang kita juga berdoa. Kalau ibu-ibu anak-anaknya sudah pergi pada bekerja, siang sendirian, sebelum tidur siang, sebelum istirahat, menaikkan doa dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan malamnya kita berkumpul kembali seperti melihat tayangan ini di YouTube, kita bisa bersama-sama berkumpul. Ayo sudah semua, yuk kita ibadah. Apalagi minggu depan kita adalah ibadah perjamuan kudus. Minggu depan adalah minggu pertama ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil hosti dan anggur ke gereja masing-masing. Nanti akan didata oleh Kak Foni seperti yang sudah pernah kita lakukan pada saat Jumat Agung itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa di-share oleh Kak Foni melalui HP masing-masing dan bisa diambil di gereja di pastori ya. Tuhan setia buat kita, jangan lewatkan hal itu. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, ada darah dan tubuh Kristus yang tinggal di dalam kita. Pintu hatimu, pintu hati kita itu sudah ada meterainya, darah Yesus. Maka saya yakin dan percaya kuasa-kuasa yang berusaha untuk menjatuhkan, untuk mematikan, untuk segala hal yang tidak baik yang dikerjakan oleh iblis, dia akan lewat. Dia akan lari seperti pada zaman dulu bangsa Israel, di semua pintu ada, di pintunya ada darah dan darah itu darah domba. Dan yang ada pada kita bukan darah yang harus dipasang, menyembelih domba ditaruh darahnya, tidak. Darah Yesus sebagai tubuh dan darah Kristus telah menyatu di dalam saudara. Maka di sana sudah termeterai, ada darah Kristus, ada tubuh Kristus yang menyatu di dalam saudara. Maka iblis akan lewat. Iblis tidak berani lagi. Tetapi ingat satu hal, beribadahlah dengan tulus dan ikhlas. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Waduh,
Ibu Gembala Bu Ida sudah mengatakan bahwa sudah ada materai darah, maka aku yakin aku tidak akan kena COVID-19. Bukan itu maksudnya. Tetapi ada aturan-aturan di dalamnya. Saya tekankan dan saya jelaskan, ada aturan-aturan di dalamnya membutuhkan ketaatan. Apa yang sudah ditetapkan dalam pemerintahan kita lakukan. Apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan kita lakukan. Jadi bukan mencobai Tuhan Allah kita. Amin. Faham dengan firman yang saya sampaikan pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Wow, Tuhan itu tahu loh apa yang saudara cita-citakan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara harapkan untuk masa depan anak-anakku. Waduh, kalau hari-hari seperti ini terus berjalan seperti ini sampai kapan selesainya? Waduh, ini bisa batal, ini bisa kandas. Saya katakan jangan takut Bapak Ibu. Firman Tuhan telah mengatakan sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat saudara dan cita-cita saudara. Percayalah, ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, semuanya tidak akan menjadi gagal. Tetapi anak-anak saudara akan menjadi sukses. Saudara sendiri akan menjadi orang yang sukses. Diberkati bisa membesarkan anak-anak saudara sampai mereka selesai. Sampai saudara memiliki cucu. Dia akan tetap menjadi yang terindah dan terbaik buat keluarga dan terlebih di hadapan Tuhan. Jika engkau mencari Dia maka Tuhan berkenan untuk ditemui olehmu. Tetapi jika engkau perhatikan, tetapi jika saudara meninggalkan Dia karena kebingungan dengan keadaan yang seperti ini, waduh semuanya sukar, aku gak bisa gini. Tetap tinggal tenang, percayalah. Tetap tinggal tenang, percayalah ini aku. Ini Tuhan, bukan hantu, tetapi Tuhan beserta dengan engkau. Percayalah, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ketika kita meninggalkan Tuhan, saya minta jangan sampai saudara berpikir yang salah. Karena keadaan yang seperti ini, gak doa-doaan, gak YouTube-YouTubean, gak lian maaf, gak apa aja sudah pokoknya yang gak main-manis gak mau semuanya. Tetapi mari kita memiliki roh yang taat. Amin. Di dalam ketaatan saudara akan membawa berkat yang luar biasa. Di ayat 9 Bapak Ibu bisa melingkarinya. Nanti setelah dilingkari kalau kurang jelas bisa dipertanyakan hal ini. Di ayat yang ke-10 dikatakan, camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau. Tuhan yang memilih kita untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Dan pesannya, kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Amin. Saudara dan saya adalah dipilih oleh Tuhan untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Sekalipun kita tidak bersama-sama di gedung gereja. Tetapi saudara dan saya adalah bait Allah, rumah doa Allah. Mari di rumah masing-masing engkau adalah tempat kudusnya. Kita didirikan di atas firman Tuhan, firman kebenarannya itu. Nah, dari pembacaan ayat 1 sampai dengan ayat 10, saya akan lebih memperkuatnya kembali nanti ya. Di ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sampai COVID-19 selesai,
Tuhan tetap beserta dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Di ayat yang ke-20 Bapak Ibu bisa melingkarinya. Sebagai bukti meterai, kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Percayalah, kuasa kasih anugerahnya menyertai saudara. Ada 4 hal di sini kita akan membaca. Hidup yang bergaul dengan firman Tuhan setiap hari itu yang Tuhan mau. Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Nah, Bapak Ibu bisa mencatatnya ya. Hidup yang bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini jangan menjadi pencemooh. Hari-hari seperti ini, dalam keadaan situasi di Indonesia yang seperti ini, janganlah saudara menjadi pencemooh. Waduh, itu gara-gara kena corona karena keluarganya begini dan begitu dan ini sudah, buang itu semua. Kita fokus mengucap syukur di hadapan Tuhan dan kita saling topang di dalam doa. Saya pun tidak berjumpa dengan saudara, tetapi saya tetap berdoa buat saudara semuanya. Kita mendoakan seseorang, tidak perlu kita memberitahukan, bu tak doa loh, bu ibu tak doakan, bapak juga loh, anak-anak juga. Enggak, biarlah itu menjadi misbah untuk kita naikkan di hadapan Tuhan dengan doa-doa siapapun yang kita doakan. Saudara ingat dengan siapa, langsung doakan. Kalau saudara ingat saya, langsung doakan saya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di rumah sudah dan sedang mendoakan saya. Hal yang kedua, hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keseharian. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Nah, di sini di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25, hidup dengan menerapkan prinsip. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kalau saudara mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Tuhan langsung dari atas, dari tempat yang tersemuri, wow, anak-anakku ini bijaksana semuanya. Yang mendirikan rumahnya di atas batu bukan di atas pasir. Memiliki satu kekuatan. Kalau ada terpaan apapun, angin atau badai, dia tetap kuat. Tidak hancur dan hanyut. Di ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu karang yang teguh, berdirilah di sana. Jangan tergoyahkan imanmu dengan keadaan situasi kondisi yang sangat tidak enak sama sekali hari-hari ini. Begitu banyak sekali yang kita alami, kekurangan, banyak kekurangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita mungkin dalam kekurangan, percayalah saat dan waktunya ketika perjanjian Tuhan itu dinyatakan, maka engkau diubahkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dia membuat kedahsyatan, dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Rafa buat kita. Amin. Yang hal yang ketiga, hidup yang bersyukur selalu untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah persoalan boleh datang silih berganti, tetapi tetaplah kita mengucap syukur. Matius 11 ayat 25, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat buat kita. Matius 11 ayat 25 di sini dikatakannya, di dalam Matius 11 ayat 25 dikatakannya,
pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Yesus lo ini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Saudara dan saya adalah sudah dipanggil Tuhan dan Tuhan tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang bijak. Ketika saudara mau berdiri dan membangun rumahmu di atas batu. Dan ketika ada badai dan hujan, engkau tidak akan roboh, engkau tidak akan hanyut. Dan orang pandai. Dan jadi firman Tuhan, Tuhan langit bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Jadi semua kebaikan itu diberikan kepada orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Kalau saat ini saudara merasa orang yang kecil, percayalah Tuhan akan menyatakan semuanya yang terbaik. Tetapi satu hal yang dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun saudara harus tetap bersyukur. Yang keempat, hidup yang tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan serta mempermalukan nama Tuhan. Contoh di dalam 10 hukum perintah Allah, saya yakin Bapak Ibu pasti hafal. Ayatnya ada di dalam Keluaran 20 ayat 12 sampai 17, itu yang tentang berbicara jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di sana ya. Oh, kita baca aja ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita harus menghormati ayah ibu. Kalau ada anak mau diberkati, hormati ayah dan ibumu. Juga termasuk mertua lo ya. Mertua jangan diabaikan. Karena tanpa mertua engkau tidak akan menikmati pasanganmu itu. Jadi hormatilah. Hormatilah secerewet apapun mungkin untuk kamu. Setidak menyamankan hatimu mungkin untuk kamu. Tetapi tetap hormati. Amin. Saya berikan pesan ini kepada anak-anak yang mau berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga. Jangan kau lawan orang tuamu termasuk ibu bapak mertuamu. Waduh, ini luar biasa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi jangan menjadi saksi dusta, jangan buat-buat omongan, jangan menjadi pencemooh ya. Seperti firman tadi yang sudah kita baca. Jangan mengingini rumah sesamamu, amin. Jangan mengingini istrinya, wow, atau hambanya, wow. Merampas hambanya itu juga enggak boleh loh ternyata. Laki-laki atau hambanya perempuan. Seringkali, waduh kok pinter ya, sudah ikut lama ya. Pinter masak, pinter ini. Kamu digaji berapa? 1,5 juta, ikut aku dong 2 juta. Wah itu namanya merampas ya. Atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi yang hal-hal yang tidak mengindahkan nama Tuhan, mari kita buang itu semua. Dan nyatakanlah ketika saudara dan saya dipilih dan ditetapkan untuk mendirikan bait Tuhan yang kudus, mendirikan tabut perjanjian itu di dalam rumah kehidupan kita, mari kita melakukan hal yang tidak mencemarkan nama Yesus, supaya hormat kemuliaan hanya bagi Dia dan terang dan garam itu ada pada kita. Mari kita berikan, menjadilah cermin yang tidak retak bagi orang lain agar engkau dapat dibaca oleh banyak orang sebagai suratan yang terbuka. Mari kita mengenal Allah dan firman-Nya. Saya katakan mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal firman Tuhan dan mari kita beribadah kepadanya, maka semakin hari kita pasti semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Tambah hari, mari kita tambah cinta Yesus. Haleluya. Saya undang pelayan musik bisa maju ke depan. WL Singer kita akan memujikan tambah hari, tambah cinta Yesus. Saya mau Bapak Ibu sekalian semuanya kita mengenal Allah dan mari kita beribadah kepadanya tanpa ada keraguan apapun. Kita utamakan Tuhan dan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Tambah hari, ku tambah cinta
Yesus. Maukah saudara yang di rumah akan mengatakan, tambah hari aku mau tambah cinta Yesus. Tambah hari aku mau tambah percaya kepadanya. Karena tidak ada yang bisa melawan akan kuasa kasih, kemurahan dan anugerahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersuka cita, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kan di rumah saudara sendiri, saudara mau berjoget dengan model apapun gak usah malu. Kita katakan, kita serukan bahwa kita mencintai Yesus. Ungkapkan isi hatimu dengan lepas, maka Bapa yang di surga akan semakin bersuka cita melihat saudara yang bersuka cita dan percaya kepadanya. Biarlah tambah hari kita lebih lagi mencintai Tuhan dan membenci dosa. Amin. Tambah hari kita tidak tambah lari, tetapi kita tambah setia. Apapun yang terjadi saat-saat ini, keadaan yang tidak mendukung sama sekali, tetapi percayalah, anak-anak Tuhan tidak akan ditinggalkan begitu saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, dimanapun engkau berada yang sedang menonton YouTube ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, problem apapun yang terjadi, mari kita taruh dalam misbah Tuhan. Kita percaya Dia ada bersama kita. Dia ada bersama saudara. Dia ada di antara kita. Dia hanya sejauh doa dari kita. Mari saya sebagai hamba Tuhan, saya akan berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada dimanapun engkau berada saat ini. Angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di dada, tangan kirimu di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Bapa, biarlah tambah hari kami semakin percaya kepadamu. Biarlah tambah hari kami semakin cinta kepadamu. Biarlah tambah hari kami semakin benci dosa, tipu muslihat iblis yang mengganggu ketentraman dalam jiwa kami, yang mengganggu ketentraman dalam hati dan pikiran kami. Enyah engkau iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku bukan lagi hamba dosa, tetapi aku adalah hamba kemerdekaan. Dosa tidak lagi berkuasa atasku, karena Tuhan Yesus, Bapa yang aku percayai, Bapa yang aku cintai, yang bertakhta dalam kerajaan sorga yang mulia saat ini, sedang melihat kami yang ternista, yang terjepit, yang saat ini hidup dalam kesukaran dan kesulitan. Aku akan tetap cinta kepadanya, karena aku percaya Bapakku selalu tolong aku tepat pada waktunya.
Karena aku percaya bahwa Dia adalah Jehovah Rafa, Dia adalah Jehovah Jireh. Aku percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan aku. Lepas engkau iblis di dalam nama Yesus. Biarlah semakin hari aku semakin cinta engkau dan setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini juga engkau menjamah anak-anakmu yang dalam kesakitan. Sakit apapun bentuknya. Di rumah ataupun di rumah sakit. Ataupun di mana mereka berada. Engkau tilik mereka. Engkau berkunjung kepada mereka ya Bapa. Dan engkau menjamah mereka. Engkau menyembuhkan mereka. Engkau membuka selimut perkabungan mereka di dalam nama Yesus. Dan engkau berikan roh sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan berjingkrak-jingkrak. Mereka akan memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Engkau tidak terlihat oleh mata jasmani kami, tetapi Engkau bisa kami rasakan oleh mata rohani kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Engkau sangat baik. Dimanapun anakmu berada. Mungkin para medis saat ini sedang bekerja di rumah sakit. Mungkin perawat atau dokter yang sedang meninggalkan keluarga mereka. Keluarga mereka Tuhan khawatir, anak-anak mereka khawatir. Tenangkanlah hati mereka ya Bapa. Jamah hati mereka Bapa. Ketika mereka menantikan orang tuanya belum pulang. Biarlah anak-anak ini kau tenangkan Bapa. Suami, istri kau tenangkan Bapa. Dan biarlah mereka hanya berpengharapan penuh kepada Kristus Tuhan. Yang menjadi Tuhan Sang Juru Selamat. Penebus dan pemelihara kami. Yang setia tiada taranya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau sangat baik Bapa, Engkau sangat baik. Dan Kau memberkati mereka semuanya Bapa. Yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal ketakutan. Ketika mereka tidak takut, Engkau semakin mengangkat dan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati anak-anak-Mu Bapa. Yang di kota maupun yang di ladang Tuhan. Kau berkati mereka. Yang ada di rumah maupun yang ada di jalan. Kau berkati mereka Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau buat mereka berhasil. Dan kelimpahan berkat boleh menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya. Kianara la basikara la yanara la makira la basaka yanara la kinara la bayanara la makara la nakayanara la mukira la basi. Bapa, kuasa kasih dan anugerah-Mu Tuhan selalu Kau limpahkan atas kami semuanya. Kau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta seluruh jajarannya di dalam nama Yesus. Kau berikan roh kebijakan dan roh hikmat ya Bapak. Benar-benar hikmat yang daripada-Mu. Sehingga apapun yang beliau ambil keputusan adalah keputusan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau kuatkan beliau. Kau taruh roh kesehatan yang prima dalam tubuh beliau Bapa beserta seluruh keluarga besarnya. Dan kepada mereka semuanya hamba-Mu tidak bisa menyebut satu persatu. Tetapi Kau tahu tujuan hati hamba berdoa buat para pemerintahan ini di dalam nama Yesus. Dari jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terrendah Bapa. Kau memberkati dan Kau memberkati dan memberikan hikmat dan kesatuan hati di dalam kami semuanya. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kesatuan dari gereja-gereja, dari umat beragama, biarlah kami satu di dalam Engkau. Kami tidak bisa mengandalkan yang lain, hanya Engkau pencipta langit dan bumi. Yang maha kuasa sajalah yang kami andalkan ya Bapa.
Kami satu di dalam Engkau. Kami satu di dalam Engkau Bapa, bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu tercurah bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bagi pimpinan-pimpinan kami yang ada di bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua anak-anak-Mu yang di rumah telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika Engkau yang memilih kami, Engkau yang memilih kami semuanya untuk ada tabut perjanjian tinggal di rumah masing-masing Bapa. Mereka akan kuat dan mampu untuk menjalani roda kehidupan saat-saat ini. Tidak ada yang sukar bagi kami. Kami akan tetap mengucap syukur Bapa apapun yang terjadi. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya hamba akan berpisah dengan mereka, tetapi Engkau tidak pernah berpisah dengan mereka. Engkau selalu ada di rumah mereka masing-masing. Sebelum kami berpisah Bapa, kiranya Bapa turunkan berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat ketenangan, berkat kelimpahan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai anak-anak-Mu sekaliannya. Dan kami terima berkat itu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati, mari bersama-sama saya katakan amin.